Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Awaludin Majid dengan NIM 39220250011 dari Prodi Teknik Informatika. Di video kali ini topik yang akan saya bahas adalah rancang bangun aplikasi helpdesk dengan pendekatan Knowledge Management System SMAN 99 Jakarta. Presentasi ini akan membahas perancangan dan implementasi sistem yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan laporan kerusakan fasilitas sekolah dengan pendekatan manajemen pengetahuan. Adapun struktur presentasi yang akan saya sampaikan terdiri dari 5 bagian utama, yaitu yang pertama, latar belakang masalah dan pentingnya sistem yang dirancang, tujuan dan manfaat dari sistem helpdesk berbasis KMS ini, yang ketiga, mekanisme pengumpulan data dan analisis kebutuhan, 4, implementasi sistem, termasuk perancangan tatap muka dan diagram proses, yang terakhir yang kelima yaitu kesimpulan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan latar belakang masalah. Pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang signifikan di sektor pendidikan. Teknologi memungkinkan pengelolaan fasilitas dan pembelajaran menjadi lebih efisien. Namun, SMAN 99 Jakarta masih menggunakan sistem manual dalam menangani laporan kerusakan fasilitas, yang sering menyebabkan kehilangan data, keterlambatan penanganan, dan kurangnya transparansi. Kondisi ini mempengaruhi efektivitas kegiatan dalam belajar. Aplikasi helpdesk berbasis Knowledge Management System atau KMS dapat menjadi solusi yang tepat. KMS memungkinkan pengumpulan, pengelolaan, dan akses ke informasi serta solusi masalah yang terdokumentasi dengan baik. Melalui aplikasi ini, laporan kerusakan dapat dicatat secara digital, proses pelacakan lebih mudah, dan penyelesaian masalah lebih cepat dengan panduan berbasis pengetahuan yang tersedia. 2. Tujuan dan manfaat tema KMS. Yang pertama itu tujuan. Pertama, merancang aplikasi helpdesk berbasis KMS untuk mencatat laporan kerusakan fasilitas secara digital. Kedua, meningkatkan efisiensi waktu dan efektivitas teknisi dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, menyediakan sistem pelacakan status laporan yang transparan dan dapat diakses oleh pengguna. Tujuan penelitian memberikan arah yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dengan merancang aplikasi yang mencatat laporan secara digital. Diharapkan efisiensi waktu meningkat dan solusi dapat diberikan lebih cepat. Selain itu, pelacakan laporan yang transparan menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan terpercaya. Manfaat yang pertama bagi siswa dan guru, memudahkan pelaporan kerusakan tanpa harus menemui teknisi langsung. Kedua, bagi teknisi, mempercepat proses penyelesaian masalah dengan mengakses basis pengetahuan. Ketiga, bagi admin, mengelola laporan dan data dengan lebih baik, mengurangi risiko kehilangan informasi. 4. Bagi sekolah, meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Manfaat menunjukkan dampak positif yang diharapkan untuk semua pihak. Siswa dan guru memperoleh kemudahan dalam pelaporan, teknisi mendapatkan panduan yang membantu, dan admin memiliki kontrol penuh terhadap data laporan. Dan bagi sekolah secara keseluruhan, mendapat peningkatan efisiensi dan kualitas operasional. 3. Implementasi. Mekanisme dan implementasi sistem. Pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode observasi. Observasi langsung dilakukan di SMAN 99 Jakarta untuk mempelajari proses pelaporan kerusakan yang berjalan, kebutuhan pengguna, serta tantangan yang dihadapi dalam sistem manual. Kedua, sistem pustaka. Referensi dari jurnal ilmiah dan artikel teknologi digunakan untuk membangun fondasi teoritis yang kuat. Penelitian ini memanfaatkan teori KMS untuk memastikan pengembangan aplikasi sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik. Ini menjelaskan pendekatan yang digunakan untuk memahami masalah dan solusi potensial. Observasi memungkinkan pengumpulan data langsung dari lingkungan nyata, sementara studi pustaka memastikan pengembangan berbasis teori yang relevan. Analisis sistem. Yang pertama, analisis pengguna ada 3 bagian. Pertama ada siswa dan guru berperan sebagai pelapor masalah fasilitas melalui tiket digital. Kedua, ada teknisi menerima dan memproses dan menyelesaikan laporan. Ketiga, admin mengelola data laporan pengguna dan pengaturan sistem.
Analisis pengguna memetakan siapa saja yang terlibat dalam sistem, peran mereka, dan kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi oleh aplikasi. Yang kedua ada analisis kebutuhan, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sistem harus mencatat laporan secara real-time untuk mempercepat respon. Basis pengetahuan harus tersedia agar teknisi dapat menyelesaikan masalah lebih efisien. Yang terakhir, fitur pelacakan laporan harus memudahkan semua pengguna mengetahui status tiket yang diajukan. Analisis kebutuhan mengidentifikasi fitur kunci yang harus dimiliki sistem untuk memastikan bahwa aplikasi mampu memenuhi tujuan penelitian, seperti efisiensi dan transparansi. 3. Perancangan sistem. Metode pengembangan. Metode yang digunakan adalah waterfall, yang meliputi analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Di sini ada gambar diagram sistem, yaitu use case diagram. Diagram ini terdapat pada gambar 1 pada jurnal. Diagram ini memperlihatkan interaksi antara pengguna, siswa, guru, teknisi, dan admin dengan fitur sistem. Diagram membantu menggambarkan proses utama seperti pembuatan tiket oleh siswa dan guru, penanganan oleh teknisi, dan pengelolaan oleh admin. Empat, interface aplikasi. Yang pertama di sini ada halaman login. Pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi untuk mengakses sistem. Halaman ini memastikan bahwa hanya pengguna yang berhak yang dapat menggunakan aplikasi untuk menjaga keamanan data. Ini ada gambar dashboard. Dashboard menyajikan informasi yang penting seperti status tiket, menu navigasi, dan ringkasan laporan terbaru, memudahkan pengguna dalam memantau dan mengelola laporan. Di sini ada halaman tiket. Halaman ini menyediakan formulir untuk memasukkan deskripsi masalah, lokasi fasilitas, dan tingkat urgensi, memungkinkan pelaporan masalah yang lebih rinci. Dan terakhir itu halaman solusi. Halaman ini mencatat solusi yang telah diterapkan oleh teknisi dan memungkinkan pengguna memantau penyelesaian masalah. 2. Hasil implementasi. Sistem berhasil mencatat semua laporan secara digital. 2. Waktu penyelesaian masalah berkurang hingga 30% dibandingkan proses manual. 3. Yang terakhir yaitu transparansi dalam pelacakan status laporan meningkat. 3. Hambatan dan solusi. Hambatan. Yang pertama, pengguna mengalami kesulitan awal dalam menggunakan sistem. Terakhir, infrastruktur jaringan di sekolah masih memerlukan peningkatan. Solusi. Yang pertama, pelatihan pengguna. Diberikan kepada siswa, guru, dan teknisi untuk memahami cara kerja sistem. Kedua, peningkatan infrastruktur. Penambahan perangkat keras dan jaringan yang mendukung aplikasi berbasis web. Kesimpulan. Aplikasi Helpdesk berbasis KMS meningkatkan efisiensi pelaporan dan penanganan masalah di SMAN 99 Jakarta. 2. Dokumentasi digital mengurangi risiko kehilangan data dan meningkatkan akurasi informasi. 3. Proses kerja menjadi lebih terstruktur, transparan, dan cepat. Saran. Pertama, pelatihan rutin. Melakukan pelatihan berkala untuk memastikan pengguna memahami sistem dengan baik. 2. Pengembangan fitur. Menambahkan notifikasi otomatis dan integrasi dengan sistem akademik. 3. Evaluasi berkala. Melakukan evaluasi untuk meningkatkan performa sistem. 4. Peningkatan infrastruktur. Memastikan ketersediaan perangkat keras dan jaringan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.